Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Setelah Yanto memasrahkan uang hasil pendapatan hari itu pada Sundari, segera dia pulang karena malam itu seperti akan hujan deras. Suara geluduk pun sudah bersahutan di langit malam. Yanto segera pulang mengendarai motornya dengan cepat agar tidak kehujanan di jalan. Sesampainya di rumah, Yanto langsung mandi, berganti baju lalu merebahkan raganya di tempat tidur melepas lelah setelah seharian bekerja. Di luar hujan mulai turun tidak terlalu deras namun suara guntur bersahutan yang kadang mengejutkan di keheningan malam. Sambil rebahan di kasur Yanto mulai mengingat kejadian demi kejadian yang dia alami di rumah Sundari. Ibu angkatnya itu yang menurutnya sangat janggal sekali. Siapa perempuan yang aku lihat tadi ya? Perasaan aku seperti pernah melihat dia. Apa benar dia wanita simpanan bapak? Batin Yanto terus saja bertanya-tanya hingga membuatnya sangat gelisah sekali. Aku kok mulai tidak nyaman jika ke rumah bapak yo. 2 kali aku berinteraksi dengan ular di depan gudang itu. Terus perempuan yang berpakaian minim tadi, yang aku lihat juga belok ke arah gudang. Tapi di situ kamar kan cuma 2 ya? Yang satu gudang tadi terus yang satu pintunya tertutup. Katanya gudang kayu. Kalau kedua kamar itu dijadikan gudang terus perempuan tadi kemana coba? Apa bapak sedang membohongiku dan kamar di sebelah gudang itu adalah kamar perempuan simpanan bapak itu? Siapa sih sebenarnya perempuan itu? Kalau di desa seperti ini tidak ada model perempuan seperti itu. Dia seperti perempuan dari kota cantik, putih, badannya bagus banget mirip artis saja. Tunggu sebentar. Aku ingat wajah perempuan itu persis wajah gadis yang mencumbuiku di dalam mimpi itu. Ucap Yanto yang langsung bangun dari tidurnya lalu duduk. Iya benar. Aku masih ingat dengan jelas perempuan yang aku lihat di rumah bapak tadi adalah perempuan yang ada dalam mimpiku pas menginap di rumah bapak kemarin. Atau mungkin saat itu aku memang sedang tidak bermimpi. Leherku bekas cumbuannya saja masih merah gini. Batin Yanto sambil menatap pantulan wajahnya di cermin pintu lemari pakaiannya. Yanto mulai melihat lehernya memeriksa warna merah-merah itu. Sejenak Yanto mengingat cumbuan gadis cantik dalam mimpinya itu yang membuatnya seketika memejamkan mata. Aku yakin itu bukan mimpi. Gadis itu benar-benar ada di sana. Tapi dia siapa? Apa aku harus bertanya pada bapak besok? Ucap Yanto semakin resah. Dia tidak menyukai perbuatan-perbuatan dosa seperti itu, yang bisa merusak imannya pada Allah. Akhirnya Yanto pun terlelap tidur dengan rasa penasarannya. Keesokan harinya di rumah Sundari terjadi pembicaraan rahasia oleh suami istri itu setelah Anggi anaknya berangkat ke sekolah. Pak, ingat ya, malam ini malam bulan purnama. Bapak jangan capek-capek bekerja. Nanti ke tempat Yanto saja sebentar terus pulang yo. Istirahat yang cukup biar kuat. Ucap Sundari sambil tersenyum pada Edi suaminya. Sejenak Edi terdiam membayangkan tentang perempuan ular yang pernah dia mimpikan kemarin. Namun dia pun tersenyum pada istrinya sambil mengangguk untuk menutupi rasa cemas hatinya. Kalau jamu bapak habis beli lagi yo pak. Sepertinya jamu itu memang manjur banget loh. Lihat saja badan bapak sekarang sehat dan kuat gitu. Puji Sundari yang membuat Edi sedikit tersanjung. Ya sudah, ibu berangkat dulu. Mau mampir ke pasar membeli sesaji buat nanti malam. Pamit Sundari lalu berangkat dengan mobilnya. Tinggallah Edi sendiri dengan kegelisahannya. Gimana kalau benar Kanjeng Ratu itu adalah siluman ular seperti yang ada dalam mimpiku kemarin? Ucap Edi lirih dengan raut tak nyaman. Bergegas Edi ke ruang tengah mengambil buku juz amma yang ada di laci lemari bufet. Lalu dia pun duduk di sofa sambil membaca surat Anas berulang-ulang, berharap dia bisa menghafalnya. Sementara itu Sundari sudah kembali dari pasar dan seperti biasa mengecek rumah makannya satu persatu sebelum ke kota. Ketika sampai di tempat Yanto, Sundari mendapati Yanto sedang melamun di meja kasir tanpa menghiraukan kedatangan dirinya. Leyan, panggil Sundari membuyarkan lamunan Yanto pagi itu. Ibu sudah datang? Maaf Bu Yanto sampai ndak tahu. Jawab Yanto dengan gugup. Lah kamu ini yo kenapa tole? Pagi-pagi sudah ngalamun.
Tanya Sundari penasaran dengan sikap Yanto yang tidak biasa itu. Ah, enggak kenapa-kenapa Bu, hanya bengong saja tadi. Jawab Yanto sambil salah tingkah. Oh Lia, Bapak nanti kesini ndak Bu? Tanya Yanto dengan raut serius. Iyo, nanti kesini tapi tolong setelah jam 2 dia suruh pulang Yole. Suruh istirahat, jangan capek-capek gitu. Pesan Sundari pada Yanto yang membuat Yanto jadi merasa aneh. Lah memangnya Bapak kenapa lagi toh Bu? Tanya Yanto penasaran. Enggak kenapa-kenapa Le. Ibu cuma ndak mau bapakmu itu nanti jadi sakit lagi kayak dulu. Kerjaannya tidur terus sepanjang hari dan lentruk. Lemes kayak dulu, kan ibu yang susah. Jawab Sundari sedikit berbohong. Oh gitu toh Bu. Nanti tak suruh pulang jam 2 Bu. Jawab Yanto sambil tersenyum. Maaf Bu, boleh hendak Yanto bertanya sedikit? Tanya opo tole? Balas Sundari sambil mengerutkan dahi. Apa Dek Anggi itu punya saudara perempuan Bu? Yo ndak tole, Anggi itu satu-satunya anak perempuan ibu. Kenapa toh? Kok kamu tanya seperti itu? Ah, enggak Bu, Yanto hanya penasaran saja kok. Jawab Yanto salah tingkah. Bu, gudang rumah ibu itu harus dibersihkan loh. Takutnya jadi sarang ular. Sepertinya di dalam gudang itu masih ada ular lain Bunda, cuma satu itu. Soalnya gudang kan biasanya banyak tikusnya Bu. Nah ular itu mungkin ngejar tikus sampai ke gudang. Yanto sih ngerinya kalau sampai ular itu bertelur di gudang. Bisa puluhan telur loh Bu. Kalau menetas semua serem sekali itu. Ucap Yanto pada Sundari. Yo besok kalau bapakmu libur biar nyuruh Darno membersihkan gudang lah Le. Ngeri juga ibu kalau sampai ada ular yang bertelur di sana. Jawab Sundari sambil tersenyum. Kalau kamar yang sebelah gudang itu kamarnya siapa Bu? Takutnya ular itu juga masuk ke sana loh. Tanya Yanto penuh selidik. Oh itu kamar kosong Le. Enggak ada apa-apanya. Dulu niat ibu kalau kamu mau tinggal bersama ibu, kamar itu buat kamu. Tapi karena kamu ndak mau ya sudah dikosongin saja. Enggak ada apa-apanya di dalam. Jawab Sundari kembali berbohong. Ya sudah, ibu mau pergi. Kamu jaga kasir baik-baik yo. Pamit Sundari, buru-buru untuk menghindari pertanyaan Yanto yang semakin aneh saja. Ibu, apa nanti Yanto harus mengantarkan uang pendapatan hari ini ke rumah ibu lagi? Tanya Yanto sebelum Sundari pergi. Oh iyo, ibu sampai lupa. Nanti antarin saja Le. Soalnya ibu juga mau mampir ke tempat lain nanti. Takutnya kamu nunggu kelamaan di sini. Jeh Bu. Jawab Yanto singkat. Sundari pun meninggalkan tempat Yanto untuk pergi ke restorannya yang di kota. Kok aku jadi penasaran dengan kamar sebelah gudang itu yo? Kemarin Bapak bilang kamar itu penuh dengan kayu sisa bikin rumah yang masih bagus-bagus. Tapi baru saja Ibu bilang kalau kamar itu kamar kosong. Enggak ada apa-apanya. Sedangkan perempuan yang aku lihat kemarin itu belok ke arah gudang. Pas aku cari di gudang dia ndak ada, malah ada ular. Berarti perempuan itu pasti ada di kamar sebelah gudang itu. Batin Yanto dengan yakin sekali. Menjelang siang Edi pun tiba di tempat Yanto dengan wajah tanpa semangat. Membuat Yanto pun penasaran ingin bertanya. Bapak kenapa sih kok lesu gitu? Tanya Yanto sambil menghampiri Edi. Bapak ini pusing Le. Mosok ngapalin surat Anas saja ndak hafal-hafal. Keluh Edi sambil menatap Yanto dengan kesal. Biar mudah menghafal. Bapak menghafalnya 1 ayat dulu Pak. Setelah 1 ayat itu sudah hafal baru ayat selanjutnya. Enggak perlu semua dihafalin dulu kalau menurut Bapak susah. Jawab Yanto sambil tersenyum ramah. Oh gitu tole. Balas Yanto sambil mangguk-mangguk. Pak, apa benar Bapak enggak menyembunyikan perempuan lain di rumah Bapak? Tanya Yanto sambil berbisik. Kamu ini ngomong opo tole? Opo tampang bapakmu ini tampang tukang selingkuh gitu? Kamu lihat ibumu itu. Dia cantik bagaikan artis meriam belina lo. Mosok Bapak masih mau selingkuh? Balas Edi sambil menyentil kuping Yanto. Terus yang semalam itu sopo Pak? Tanya Yanto penasaran. Yang semalam opo tole? Balas Edi dengan raut kebingungan. Perempuan yang semalam aku lihat dari dapur belok ke gudang itu lo Paki. Kamu itu halusinasi Le. Lah wong ndak ada siapa-siapa kok kamu bilang lihat perempuan sih. Atau jangan-jangan kamu sedang jatuh cinta Yole? Jadi di mana-mana yang kamu lihat itu ada perempuan yang sedang kamu gandrungi itu. Balas Edi sambil mengejek Yanto. Yanto pun hanya bisa garuk-garuk kepala karena merasa tak ada lagi alasan untuk membela diri.
Oh iya Pak, tadi Ibu berpesan jam 2 siang Bapak harus pulang untuk istirahat loh, biar ndak kecapean lagi katanya. Ucap Yanto dengan sopan. Ah, Bapak malah pengen pulang sore nanti pas restoran tutup le. Enggak apa-apa kalau harus tiduran di sini. Yang penting Bapak pulang sore nanti pas restoran tutup. Bapak bosen di rumah sendiri. Kalau Ibu marah gimana Pak? Kalau kamu ndak ngadu yo ibumu ndak tahu le. Balas Edi dengan santai. Akhirnya Yanto pun membiarkan Edi tetap di kasir hingga sore hari menjelang restorannya tutup. Bapak pulang bawa duitnya ya Pak. Jadi Yanto ndak perlu ngantar ke rumah Bapak lagi. Ucap Yanto yang mulai malas ke rumah Edi karena takut menghadapi kejadian-kejadian aneh lagi. Setelah restoran tutup mereka pun segera pulang ke rumah masing-masing. Yanto pulang ke rumahnya dengan senang hati karena cepat pulang dan istirahat di rumahnya. Tapi Edi puang dengan rasa takut menghadapi malam bulan purnama yang sedang menantinya. Dulu baginya malam bulan purnama itu adalah malam yang selalu dia tunggu. Karena dia bisa bercinta dengan seorang ratu yang sangat cantik. Tapi kali ini Edi merasa ketakutan menghadapi bulan purnama. Dia mulai sedikit bimbang. Sebenarnya seorang ratu yang cantik itu benar-benar ratu atau memang seekor ular siluman yang besar. Jam 8 malam Sundari dan Anggi telah pulang dengan mobil masing-masing. Edi hanya menyambut kedatangan mereka dengan sikap dingin. Bapak kenapa bengong gitu? Tanya Anggi yang menghampirinya sambil mencium tangannya. Bapak sudah ngantuk enduk. Jawab Edi sambil pura-pura menguap. Ya sudah Bapak tidur sana. Anggi juga capek banget. Mau mandi terus tidur juga ini. Balas Anggi sambil berjalan menuju kamarnya. Yanto kesini Pak? Tanya Sundari sambil duduk di sebelah Edi. Endak Buk. Lawong tadi Bapak pulangnya pas restoran tutup kok. Lo kamu ndak tidur siang dong Pak? Nanti ngantuk lo. Ucap Sundari sedikit kaget. Buk. Yanto itu kemarin malam pas kesini mengantar duit itu. Dia melihat perempuan cantik berjalan dari dapur menuju gudang lobuk. Sepertinya itu Kanjeng Ratu. Dan di restoran tadi Bapak diinterogasi terus Buk. Katanya Bapak ini selingkuh dan menyembunyikan perempuan lain di rumah ini kok. Kesel akul. Mosok sih Pak? Pantesan tadi di restoran Ibu juga ditanya yang endak-endak. Wah gawat juga kalau dia mulai penasaran Pak. Balas Sundari sedikit cemas. Makanya Bapak hari ini nunggu sampai restoran tutup Bu. Biar Yanto ndak kesini lagi dan penasaran dengan perempuan yang dia lihat itu. Ya sudah mulai besok biar Anggi yang mampir ke sana mengambil duitnya. Sundari pun bergegas menyiapkan segala sesaji di kamar rahasia itu. Dan menyalakan dupa lalu keluar kamar lagi untuk mandi. Hingga jam 11 malam Edi masih asik menonton TV di ruang tengah tanpa sepengetahuan Sundari yang sedang tiduran di kamar. Setelah setengah 12 malam Edi baru masuk ke kamar itu. Namun dia berdoa dalam hati agar dilindungi oleh Gusti Allah. Sesampainya di kamar dia langsung merebahkan diri di atas kasur bersprei hijau itu. Pikirannya menerawang jauh. Membayangkan siapakah sebenarnya sang ratu itu. Seperti biasa setelah pukul 12 malam Kanjeng Ratu pun tiba dengan paras yang rupawan menghampiri Edi di atas tempat tidur. Edi menatap perempuan cantik itu dari ujung kaki hingga ujung rambut membuat Edi menjadi lupa segalanya. Lalu pergumulan penuh nafsu pun terjadi di atas tempat tidur itu hingga 1 jam berlalu. Dia bukanlah siluman ular seperti yang aku takutkan selama ini. Kalau dia ular mana mungkin ada kedua kaki dan kedua tangannya. Batin Edi sambil terus melancarkan aksinya. Untuk apa aku takut sampai harus susah-susah menghafal surat An-Nas dan meminta perlindungan pada Gusti Allah? Batin Edi dengan sombong. Namun seketika itu sang ratu menyudahi aktivitasnya membuat Edi kebingungan. Padahal baru 1 jam dan Edi juga belum sampai klimaks. Edi hanya menatap kepergian sang ratu dengan penuh tanda tanya. Tak ada suara yang mampu dia ucapkan. Mulutnya seperti terkunci. Yang dia bisa lakukan hanya menatap kepergian sang ratu dari belakang. Namun sebelum menghilang Edi seperti melihat ekor ular yang besar dari belakang sang ratu. Seketika Edi mengucek matanya untuk memastikan penglihatannya itu salah. Namun saat dia buka mata, sang ratu sudah menghilang. Edi merasa ketakutan saat itu. Lalu dia memperhatikan kondisi dirinya dan melihat di sekelilingnya di atas sprei banyak sekali berserakan sisik ular emas. Aku harus pura-pura tertidur pulas saat Ibuk masuk ke kamar ini. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Ibuk dariku. Batin Edi.
Kemudian dia pun pura-pura terkapar kelelahan hingga tertidur pulas.